Perkenalkan, nama saya Yoga Narwastu, NPM 2019-14-500-894. Di sini saya menjelaskan tentang RME, Pendekatan Realistic Mathematics Education. Pendekatan matematika realistik atau dalam bahasa Inggris disebut Realistic Mathematics Education atau RME adalah pendekatan pembelajaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang real bagi siswa. Pendekatan RME adalah sebuah pendekatan pembelajaran matematika yang dikembangkan oleh Freudenthal di Belanda pada tahun 1973. Pendekatan ini menekankan keterampilan proses dalam mempelajari matematika, berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri dan pada akhirnya dapat menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individu maupun kelompok. Pendekatan RME sudah melalui proses uji coba dan penelitian lebih dari 42 tahun. Implementasinya telah terbukti berhasil merangsang penalaran dan kegiatan berpikir siswa. Matematika realistik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pembelajaran matematika di sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah realistik digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika formal. Mekanisme tersebut merupakan proses pembentukan konsep-konsep matematika yang terbentuk berdasarkan adanya masalah-masalah yang ada di dalam dunia nyata. Yang kedua, ada karakteristik pendekatan realistic mathematics education. Freudenthal Grafenberger mengemukakan 4 tahapan dalam proses guided reinvention, yaitu yang pertama ada tahap situasional, yang kedua ada tahap referensial, yang ketiga ada tahap umum, dan yang terakhir tahap formal. Namun konsep guided reinvention dianggap masih terlalu global untuk menjadi karakteristik dari RME. Oleh sebab itu, perlu adanya karakteristik yang lebih khusus untuk membedakan antara RME dengan pendekatan lain. Dengan dasar itulah dirumuskan 5 karakteristik RME sebagai pedoman dalam rancang pembelajaran matematika, yaitu pembelajaran harus dimulai dari masalah yang diambil dari dunia nyata. Masalah yang digunakan sebagai titik awal pembelajaran harus nyata bagi siswa agar mereka dapat langsung terlibat dalam situasi yang sesuai dengan pengalaman mereka. Sebab pembelajaran yang langsung diawali dengan matematika formal cenderung menimbulkan kecemasan matematika atau mathematics anxiety. Dunia abstrak dan nyata harus dijembatani oleh model. Model harus sesuai dengan abstraksi yang harus dipelajari siswa. Model dapat berupa keadaan atau situasi nyata dalam kehidupan siswa. Model dapat pula berupa alat peraga yang dibuat dari bahan-bahan yang juga ada di sekitar siswa. Langkah-langkah pendekatan realistic mathematics education. Yang pertama, memahami masalah kontekstual. Pada langkah pertama ini, guru memberikan masalah atau soal kontekstual dan siswa dapat diminta untuk memahami masalah tersebut. Guru menanyakan kepada siswa apa saja yang belum dipahami pada permasalahan yang telah diberikan. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa mengolah permasalahan yang sudah diberikan oleh guru dan memikirkan strategi atau cara untuk memecahkan masalah. Setelah itu, siswa melakukan proses pemecahan masalah dengan cara atau strateginya sendiri berdasarkan pengetahuan awal yang dimilikinya, sehingga akan terjadi perbedaan penyelesaian masalah antara siswa satu dengan yang lainnya. Kelebihan dan kekurangan pendekatan RME. Yang pertama, pelajaran menjadi cukup menyenangkan bagi siswa dan suasana tegak tidak tampak. Yang kedua, materi dapat dipahami oleh sebagian besar siswa. Yang ketiga, alat peraga adalah benda yang berada di sekitar, sehingga mudah didapatkan.
Guru ditantang untuk mempelajari bahan. Yang kelima, guru menjadi lebih kreatif membuat alat peraga. Siswa mempunyai kecerdasan cukup tinggi tampak semakin pandai. Adapun kekurangan pembelajaran menggunakan pendekatan RME menurut Sakina yaitu yang pertama, sulit diterapkan dalam suatu kelas yang besar atau 40-45 orang. Dibutuhkan waktu yang lama untuk memahami materi pelajaran. Siswa yang mempunyai kecerdasan sedang memerlukan waktu yang lebih lama untuk mampu memahami materi pelajaran. Adapun solusinya yaitu diterapkan dalam suatu kelas yang kecil atau 30-35 orang. Melakukan persiapan yang matang untuk memahami materi pelajaran. Yang ketiga, guru menggunakan media pembelajaran yang mudah dapat dipahami oleh siswa. Yang keempat, guru membentuk siswa bekerja dengan kelompok sehingga siswa bisa memahami materi pelajaran dengan temannya. Jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang pembelajarannya menerapkan pendekatan realistik mathematics education atau RME. Dan kelas kontrol merupakan kelas yang mendapatkan pelajaran biasa. Yang kedua, rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini digunakan dua kelompok atau kelas yang diberikan perlakuan yang berbeda, kemudian diukur setelahnya. Dua kelompok atau kelas tersebut yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan pembelajaran dengan pendekatan realistik mathematics education atau RME. Kelas kontrol diberikan perlakuan pembelajaran secara konvensional untuk mengetahui hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada akhirnya penelitian diberikan sebuah tes akhir. Populasi. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 6 Februari sampai dengan 27 Februari 2012. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Sawina Hasanah Jakarta yang beralamat di Jalan Cempedak nomor 40 Kecamatan Ciracas, Jakarta. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah pengamatan langsung kepada objek yang akan diteliti. Metode observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran matematika berlangsung di kelas. Dengan demikian didapati aktivitas siswa dan menemukan gejala-gejala dan solusi untuk pemahaman konsep siswa. Dokumentasi. Dokumentasi asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis pada pelaksanaan metode dokumentasi. Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. 4 dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah, keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di MTS Asana Pekanbaru, dan datang tentang hasil belajar matematika siswa yang diperoleh secara langsung dari guru bidang studi matematika. Tes. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, terutama pada kemampuan pemahaman konsep matematika sebelum menggunakan pendekatan RME yang diperoleh dari nilai ulangan siswa sebelum pendekatan diterapkan. Sedangkan datang tentang hasil belajar siswa pada aspek pemahaman konsep setelah menggunakan pendekatan ini akan diperoleh melalui lembar tes yang dilakukan pada akhir pertemuan. Pada tes akhir, penelitian terlebih dahulu menguji soal-soal pada peserta lain selain peserta yang ada pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pertama ada teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan tes atau T. Merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari sebuah mean sampel atau dua buah variabel yang dikomparatifkan. Pelaksanaan penelitian. Secara umum, prosedur penelitian dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu
tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penyelesaian. Yang pertama, tahap persiapan. Mempersiapkan surat izin penelitian. Yang kedua, menetapkan jadwal penelitian. Yang ketiga, mencari buku-buku sumber pembelajaran. Dan yang keempat, menentukan kelas sampel yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pelaksanaan pembelajaran untuk kedua kelas tidak sama. Pada kelas eksperimen diterapkan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME. Dan pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran konvensional. Yang terakhir ada tahap penyelesaian. Penyelesaian akan dilakukan dengan memberikan tes akhir setelah pokok pembelajaran selesai dipelajari, baik untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Tes yang digunakan pada kelas eksperimen sama dengan tes yang digunakan pada kelas kontrol. Sekian dari presentasi saya atau proposal saya. Mohon maaf bila ada salah kata-kata yang diucapkan. Sekian, terima kasih.